Ya, pembukaan sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 diharapkan bisa kembali membangkitkan perekonomian masyarakat. Kebijakan pembukaan sektor pariwisata sangat ditunggu-tunggu para pelaku usaha yang terdampak dari pandemi COVID-19. Langsung saja kita membahasnya melalui sambungan Zoom bersama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkar dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran. Baik, saya menyapa dulu yang ada di studio Pak Maulana. Apa kabar Pak Maulana? Terima kasih sudah hadir di Hot Ekonomi. Dan saya juga ingin menyapa Pak Hari. Hari Sungkari. Domestik maupun internasional. Pak Hari Sungkari, apa kabar? Ya, Pak Hari, saya ingin tanyakan dulu ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang menyatakan bahwa ada beberapa wisata alam yang sudah bisa dibuka. Nah, cuma ada beberapa syarat begitu. Nah, ini bisa dijelaskan ini wisata alam yang jenisnya seperti apa, Pak? Karena kan wisata ini banyak alam yang jenisnya. Ruang terbuka. Ya, kemudian ada ruang terbuka seperti daerah hutan, konservasi, bahari, desa wisata, gunung, semua itu bisa, karena di yang terbuka itu dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan di tempat-tempat tertutup. Itu kira-kira ada 270 kabupaten yang mempunyai kawasan-kawasan seperti itu. Karena itu kemarin 2 menteri dan 1 kepala gugus tugas menyatakan siap melakukan itu, asalkan dilakukan protokol dan mereka masuk zona hijau. Ya, atau yang masuk zona hijau itu sudah berapa kota kabupaten, Pak, yang bisa membuka wisata alamnya? Menurut KLH 270 kabupaten kota. 270 kabupaten kota ya. Dan tahapannya akan seperti apa nanti, Pak? Jadi nanti selain protokol itu harus dijalankan dengan baik, yang bisa masuk hanya dengan kapasitas 50%. Ya, jadi kalau biasanya bisa 1.000 hanya dibatasi 50% sehingga tidak overcrowded di dalamnya. Dan protokolnya yang kan sempat dikatakan juga ini ada protokol khusus untuk sektor-sektor yang harus mulai beroperasi. Ini untuk protokol khususnya ini seperti apa untuk bidang wisatanya? Nah, protokol-protokol itu mengikuti ketentuan dari keputusan Menteri Kesehatan yang juga sudah barusan keluar minggu lalu. Itu semua ada di situ, dan masing-masing pengelola wisata itu menyusun protokol sendiri yang mengacu kepada yang ada dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Oke, baik, saya minta tanggapan dulu dari Pak Maulana sebagai pelaku usaha di bidang perhotelan dan juga pariwisata. Pak Maulana, ini menanggapi apa yang disampaikan oleh pemerintah, dibuka untuk wisata alam, bagaimana kesiapan dari pelaku usaha sendiri? Sebenarnya kalau kita bicara dari untuk sektor hotel dan restoran ya, untuk usaha hotel dan restoran, kami sudah siap untuk untuk menggerakkan kembali pariwisata sebagai tempat merupakan fasilitas ya. Nah, khususnya karena kalau kita bicara protokol, sebenarnya dari bulan Maret awal pandemik di Indonesia itu kita sudah mengeluarkan protokol di PHRI untuk memberikan himbauan kepada anggota untuk penerapan tersebut. Namun sekarang kami keluarkan lagi dengan versi yang agak lebih detail untuk menyambut new normal, sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk menerjemahkan ke dalam satu SOP mereka untuk beroperation gitu loh. Nah, kemudian nanti dengan adanya KMK yang baru, keputusan Menteri Kesehatan kemarin, juga kita ada beberapa critical point yang akan kita tambahkan. Kita akan mengeluarkan versi terbaru lagi. Jadi itu tujuannya sebenarnya untuk memudahkan penerjemahan kepada para pelaku, karena kita kan ada pelaku itu yang mulai dari hotel non bintang sampai hotel bintang 5. Kemudian juga restoran juga seperti itu. Jadi kesiapan itu saya rasa untuk di kami sudah cukup matang ya. Tinggal sekarang masalahnya kembali lagi travelernya seperti apa kan gitu. Itu yang mungkin Mas. Ya, untuk pelaku usaha sendiri kan ini kan mereka selama hampir dari Januari sampai dengan April ini kan tidak beroperasi. Banyak yang tidak beroperasi, kan otomatis modal atau cost-nya sendiri ini harus ada tambahan begitu untuk memulai kembali dan juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Ya, betul sekali. Jadi makanya untuk beroperasi kembali dalam new normal itu ada beberapa hal yang kami di organisasi di PR khususnya sudah menyampaikan juga kepada pemerintah.
Karena begini, pada saat situasi kita di PSBB, yang hotel itu kan tidak termasuk yang disuruh tutup, beda dengan restoran. Jadi kalau hotel itu tanpa ditutup pun dia tutup sendiri gitu. Nah, namun pada saat dia tutup atau buka, dua-duanya tidak berarti dia buka itu dia menguntungkan, tapi dia hanya memperkecil bagaimana cost operasionalnya. Nah, sekarang pada saat new normal seperti apa? Pada saat new normal itu tentu para pengusaha itu khususnya mereka membutuhkan namanya modal kerja. Modal kerja untuk apa? Kita tahu bahwa yang paling umum bukan hanya sektor hotel dan restoran saja, ini udah umum ke sektor yang lain pun. Itu masalah listrik itu menjadi beban utama. Itu dia. Kalau karyawan itu mungkin udah kena unpaid leave ya, dengan beban listrik itu menjadi hal utama. Nah, tentu dengan new normal ini ada hal lain yang juga menjadi menjadi bebannya. Selain kita penerapan protokol terhadap karyawan pun operasional juga terjadi karena banyak juga usaha yang sudah menurunkan daya listriknya untuk melakukan efisiensi, karena kita masih bicara kan 6 bulan ke depan. Itu modal kerjanya ketika masih masa pandemi begitu ya, masih beroperasi. Tapi ketika ini sudah dibuka kembali dan orang bisa 50% kapasitasnya bisa datang ke hotel atau ke restoran, ini bagaimana modal kerjanya? Apakah masih mencukupi atau butuh bantuan begitu dari pemerintah? Kita bicaranya begini, kita bicara itu yang kita ajukan waktu itu ke Kementerian Pariwisata itu dalam hal untuk melengkapi dari peraturan pemerintah terhadap penyelamatan ekonomi nasional pada saat itu kita masukkan itu. Jadi ada 3 bulan ke belakang itu yang pada saat PSBB yang revenue-nya 0 itu, bagaimana mereka untuk bangkit. Mulai dari situ kemudian ada 6 bulan dari hitung Juni ini sampai Desember. Kita perhitungannya gitu karena kita menganggap karena pemerintah itu sudah merefokusin anggarannya untuk masalah pandemik. Tentu yang paling mendominasi kalau kita bicara domestik itu mudah ya, kalau dari struktur pendapatan hotel itu yang paling mendominasi 30 bahkan sampai 50% itu menghidupi seluruh Indonesia itu adalah kegiatan pemerintah, bisnis trip. Kalau kita bicara leisure itu momentumnya cuma 3 sebenarnya setahun yang terbesar, Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah. Cuman itu. Nah, ini bulan Juni sampai Desember kan indikasinya kan adanya di sana. Kalau memang kegiatan pemerintah itu tidak akan tidak banyak dilakukan, tentu okupansi itu akan tergerus juga dari sana. Nah, makanya kita dalam menyiapkan modal kerja itu kita bicaranya 6 bulan ke depan. Ekspektasi kita tahun depan pemerintah akan mencari jalan keluar untuk mengeksekusi anggarannya, melakukan kegiatan seperti semula, baik itu pembangunan, lintas koordinasi antar daerah itu lebih di awal sehingga bisa menggerakkan lagi ekonomi. Baik. Pak Hari, terkait dengan stimulus, apakah ini sudah ada stimulus dari pemerintah untuk terutama modal kerja bagi para pelaku usaha yang harus bangkit ini, Pak? Saya komentari dulu ya, saya apresiasi Sekjen PHRI karena dari semua industri pariwisata, subsektor yang hotel itu paling siap karena mereka sudah biasa dengan SOP. Saya beberapa ke tempat ini, tolong Pak Sekjen, saya nginep di hotel ini di Ambon dan kami siap pemerintah untuk melakukan rapat-rapat di hotel kembali karena memang itu yang akan bisa membantu. Jadi, tadi kalau ditanya stimulus, kalau stimulus yang bentuknya kredit segala macam, kami sudah mengajukan beberapa masukan, tapi itu kan di luar ranah kami. Itu kita harus bekerja sama dengan OJK kalau untuk kredit. Terus untuk tenaga kerja kita bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian. Nah, yang kita bisa lakukan adalah membantu dan mengawal bahwa protokol itu dijalankan dan secepat mungkin bahwa industri ini secepat mungkin didatangi oleh wisatawannya. Nah, salah satu yang bisa, ini saya setuju tadi Pak Sekjen bilang, bahwa memang kegiatan pemerintah dan kami siap sebenarnya, beberapa daerah kami sudah siap untuk, tinggal nanti kepala daerahnya membuka atau tidak. Begitu kepala daerahnya membuka daerahnya, kami sudah bilang nih, kebetulan kami di dalam lingkungan Kemenko Maritim dan Investasi tadi barusan rapat, kami siap mengatakan Kementerian Pariwisata siap membuat acara di hotel, Kementerian PUPR siap mengadakan acara, Kementerian Perhubungan siap, BKPM siap untuk mengisi hotel-hotel itu. Itu salah satu bentuk kita untuk menyelamatkan industri perhotelan. Semoga banyak hotel yang bisa menerima kami dan saya juga sudah siap untuk
Oke, tadi pertanyaannya apakah kepala daerahnya siap untuk membuka itu? Kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda berikut ini, Pak Hari dan juga Pak Maulana. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.